Popers di rumah, apa kabar kalian semua? Kenalin, aku Lambok Situmorang dari Prodi Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Nah, hari ini aku mau bawain acara Pop Ice, podcast pelajar inspiratif dan kreatif. Ini acara pertama aku dan dukung aku terus ya. Nah, kali ini aku sudah bersama pelajar yang kreatif dan inspiratif banget. Nah, ini dia Pop Icers pertama aku, Aldi. Halo Kak Hai Lambo. Aldi, apa kabar Halo, kamu? sehat, pastilah sehat, bahagia pasti. Bahagia ya? Iya. So happy to see you now. Yes. Nah, Aldi, kamu kenalin Iya. dulu diri kamu ke Pop Icers di rumah nih. Baik. Halo Pop Icer semuanya, dimanapun kalian berada. Kenalin, aku Aldi Tegar. Ya, saya dari Prodi MP3, sama-sama kakaknya, Kak Lambo. Dan saya berasal dari Desa Wisata Kampung Lama. Wow, jadi kamu Oke. tegar terus ya? Tegar terus dong. Mau ada Pasti. masalah pun tegar. Apapun. Oke. Bicara tentang apa kamu, kampung desa wisata kamu, tapi sebelumnya kok bisa sih kamu terjun ke dunia itu? Terjun ke Desa Wisata Kampung Lama. Yes. Ya kalau dibilang dari awal itu pada tahun 2011 itu Kak. Tahun 2011 dari kampung yang biasa aja, kayak kampung biasa lah, dimana kayak orang hidup biasa Iya. dan banyak masalah-masalah lingkungan seperti anak-anak narkoba dulu. Di kampung saya itu banyak anak-anak yang ngelem, banyak yang keyboard erotis tuh, paham kan? Banyak tuh di desa-desa yang Nah, lain. kamu kenapa nggak mau ke situ? Kan enak tuh katanya. Sebelumnya saya di bagian itu juga. Nah, Really? Kamu pernah masuk ke dalam dunia itu? nggak sejauh narkoba nggak, tapi masuk dalam circle-nya mereka, tapi nggak sempat ngelakuin narkoba nggak. Nih, menarik nih. Kamu kenapa bisa lepas dari situ? Nah, saya lanjutin nih Kak ya. Oke. Setelah dari situ, ayah saya tuh pulang tuh, yang dari perantauan pulang ke kampungnya. Nah, melihat keadaan yang sangat membanggakan begitu kan, dia kan nggak pernah tuh nampak yang gitu tuh. Dan dia mikir, kenapa aku nggak merubah kampungku menjadi sesuatu yang baik gitu kan, yang unik, yang didatangi banyak orang gitu. Nah, terus 2011 itu dibentuklah sebuah organisasi namanya Lingkaran, seperti tempat pemberdayaan masyarakat untuk pendidikan anak-anak desa. Nah, tim relawannya itu memang ya anak-anak muda, ada yang masih kuliah, ada yang udah tamat, ada juga senioran yang udah kerja gitu. Dari situ saya gabung, saya ditarik sebagai orang yang mau berubah, dibilang. Nah, berawal dari situlah banyak kegiatan-kegiatan serta program-program di Desa Wisata Dene Lama itu berawal dari situ. Artinya Nah. dari kumpulan masyarakat, kalian kemudian punya kegiatan, kalian kreatif, jadi berdampak kepada semua desa itu. Iya, saya dari umur 11 tahun tuh Kak. 11 tahun. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD tuh udah dapat circle yang seberbahaya itu tuh. Kok bandel banget sih kamu? Nah, itu Makanya saya kamu juga sekarang tahu. jadi tegar ya? Iya. Iya. Terus kan ujung-ujungnya kan masuklah ke desa wisata ini. Heeh. Desa wisata itu kan banyak objeknya nih. Di Nah, situ objeknya apa aja sebenarnya? kalau di Desa Wisata Kampung Lama ini atau Desa Dene Lama, sekarang lebih akrab orang bilang Desa Wisata Kampung Lama tuh Kak. Yes. Iya. Yang pertama itu spot pertama sebenarnya ada Sanggar Lingkaran tuh. Sanggar Lingkaran. Ya, Ini apa tuh aku di jelasin, sana? aku sebutin dulu satu-satu dulu, nanti baru aku jelasin. Yang pertama itu ada Sanggar Lingkaran, terus ada Kafe Baca, terus ada Agrowisata Polonaga. Nah, baru yang terakhir ada Pasar Kamu tuh. Pasar Kamu tuh singkatan. Apaan tuh? Pasar Kamu, apa nah, lupa. Lupa ya? Skip. Lupa ya. Udah nanti dikasih keterangan di bawah. Oke, skip ya. Masih kepikiran. Yang pertama itu ada Sanggar Lingkaran. Jadi ini sangat berkaitan dengan Palonaga sebenarnya. Agrowisata Palonaga. Jadi di tahun 2011 itu juga kita buat sanggar, maksudnya sanggar kecil-kecilan tuh. Masih punya beberapa baju, kadang masih nyewa dulu kalau mau nampil gitu. Itu yang berkembang sampai 2013, 2014
sampai sudah punya ruangan sendiri, sampai punya baju sendiri yang banyak banyak juga dibantu sama ibu bupati, ibu-ibu dinas, banyak orang-orang di pemerintahan yang bantu kita gitu. Terus berawal dari situ masuklah ke ide gagasan cerita rakyat Palunaga. Iya. Masuk ke cerita rakyat Palunaga kan unik tuh. Kan desa wisata Kampung Lama ini punya 4 dusun. Dusun 1, dusun 2, dusun 3, baru yang terakhir dusun 4 itu Palunaga. Nah, lalu dikembangkanlah cerita rakyat Palunaga ini, dicari asal muasalnya bagaimana. Kalau asal muasalnya itu kayak Paloh itu artinya rawa-rawa, kayak rawa-rawa belusukan itu loh, tempat-tempat anak-anak cari-cari ikan. Saya juga dulu gitu. Terus naga itu ular besar. Jadi nggak naga yang ada apinya, enggak. Itu kayak ular besar. Jadi cerita rakyat itu yang dikembangkan menjadi suatu sendera tari, pertunjukan tari. Nah, cerita rakyat itu yang digagas menjadi sendera tari dan dilombakan di tingkat kabupaten Deli Serdang. Wow, dan Dan hasilnya? juara 1. Wow, keren banget, tepuk tangan dong buat desa Juara kamu. 1. Iya. Jadi kan kamu tadi kan sampai sekarang lah still young. Dan kamu kenapa mau ikut menjadi salah satu pengelola di sana? Kan seharusnya kita sebagai anak muda kan masih banyak lagi pilihan-pilihan yang lain, nggak Yes. harus tourism Iya. gitu. Kenapa kamu mau? Bisa jadi teknik gitu kan kayak. Yes. Dan kenapa? Dan memang setelah saya sadarin, nah kalau kita ngelakuin tunggu sadar tuh kan. Kalau nggak sadar kan kita nggak mau ngelakuin. Saya sadar dan desa wisata ini menjadi salah satu potensi karena memang desa wisata Dunia Lama memanfaatkan kearifan lokal sebagai daya tarik tertentu kayak permainan tradisional, makanan tradisional pastinya, dan tarian-tarian budaya. 3 aspek inilah yang digabungkan menjadi daya tarik utama di desa wisata Kampung Lama gitu kan. Jadi memang termasuk apa ya, OTW CBT, Community Based Tourism, ujung-ujungnya akan memperdayakan masyarakat secara semua, dari masyarakat untuk masyarakat, Yes. oleh masyarakat, Yes. seperti itu ya. Jadi ini kalau saya nih mau ke Kampung Lama nih, apa sih yang mau saya lihat contohnya nih? Atraksi utamanya apa? Oke. Yang pertama kali Kak dapetin itu pemandangan view sawah 38 membentang di sawah itu 38 hektar. Terus yang kedua Kakak bisa makan tradisional seperti ada getuk, Yes. ada gerontel kalau tahu. Terus ada serabi, terus ada gatot, terus ada lemper, terus ada bubur kacang hijau, terus ada kayak minuman tradisional, ada bandrek, ada teh tarik. Nah itu kan jarang tuh, kalau kita temuin di kota-kota itu jarang. Jadi memang memanfaatkan itu kita tuh, memberikan makanan tradisional yang ada dikembangin dijual gitu. Itu dikemas nggak sih jadi UMKM atau itu hanya untuk dijual untuk tamu gitu? Kalau itu memang khusus jualannya itu di tempat wisata. Kalau UMKM kita beda lagi. Kalau di desa itu ada UMKM-nya, rumah produksi, itu udah ada bangunannya. Itu beda sama pedagang makanan tradisional. Berarti benar-benar masyarakat di sana berdampak positif banget ya. Semua kita sangat berdampak di finansial masyarakat tuh. Membantu banget. keren banget. Kamu untuk masuk ke dunia turisme gitu ada pelatihan gak sih? Makanya bisa masuk ke situ. Karena kan gak gampang sebenarnya ngelola-ngola kayak gitu. Nah, kalau gabung atau pelatihan itu enggak. Dan saya dulu awalnya kan memang kan orang ayah saya dan senior-senior saya, abang-abangan saya tuh yang membantu, yang membuat itu tuh. Satu niat membuat destinasi desa wisata Kampung Lama, agrowisata Palunaga itu kan. Lalu ya saya sebagai adik-adik kan cuma bisa ngikut nih. Ayo kamu ikut aja dong. Kamu kan belum tahu apa-apa. Ayo ikut. Ini bagus nanti untuk kamu besar gitu. Terus Ikut. desa wisata itu sekarang termasuk nggak seperti yang diprogramkan Pak Sandi, desa wisata Indonesia itu masuk nggak? Kemarin desa wisata Dunia Lama itu salah satu termasuk desa anugerah Desa wisata. desa wisata. Itu Dalam 100 masuk nggak? masuk. Masuk. Masuk Keren itu. banget Iya. sih. Benar-benar masa depan ya, Di. Iya, makanya setelah saya besar ini saya sadar gitu kan, Kak. Bahwa itu sebenarnya peluang ya. Iya, inilah peluang sekarang dan kenapa saya kuliah di sini juga gara-gara itu. Saya dapat peluang siapa yang mau kuliah di jurusan pariwisata
itu akan dibantu nanti. Awalnya kan kamu dari kecil nih, dari kelas 5 Dari jadi kelas 5 SD. kemudian orang tua membuat suatu organisasi lingkaran gitu. Dan di situ ada sukarelawan ya kan. Berarti tuh pemuda di sana awalnya yang masuk ke situ mau memberi tenaganya, pikirannya itu gratis dong. Iya. Karena Kita memang nggak dibayar. iya. Itu memang Wow, pure 100% relawan. Kenapa dibilang itu? Kita punya wadah tempat untuk mengembangkan diri tuh. Dan itu free. Nah, jadi kayak simbiosis Mutualisme gitu ya. Intinya berkarya aja dulu, jangan langsung money oriented gitu ya. Keren. Jadi anak-anak mudanya ini mau mengembangkan diri dan lingkaran ini menjadi wadah untuk berkembang tuh gitu. Oh, iya. Dan kamu merasa berkembang? Dan saya merasa berkembang. Keren. sejak SD 2011 dulu. Yes, good. Tapi kan bicara sekarang tuh pariwisata tuh sangat berdampak banget dong dengan adanya pandemi. Gimana caranya kalian bisa bertahan di tourism industri di masa COVID-19? Kalau belakangan ini setelah kayak awal-awal COVID dulu itu kita buat inovasi. Sebenarnya agrowisata Palonaga ini itu dibuat belum ada makanan tradisional atau pasar tradisional Palonaga itu belum ada. Masih view sawah. Real sumber daya alam lah ya. Iya, masih real sumber daya alam. Nah, semakin parah COVID-nya, semakin orang semakin sepi dong. Nah, itu memberi waktu luang kita untuk membuat suatu program baru atau suatu itu program barunya itu PTPN, Pasar Tradisional Palonaga gitu, Kak. Kayak Gitu. apa ya? Kayak inovasi tuh. Iya. Inovasi. Jadi harus gak boleh berhenti tuh. Kayak udah Pasar Tradisional Palonaga, baru inovasi terakhirnya tuh kemarin sering buat event. Jadi kita punya kalender event sendiri. Kayak kemarin ada desa budaya. Jadi satu hari itu full kita harus pakai pakaian tradisional, permainan tradisional, makanan tradisional. Yang nggak pakai baju tradisional dipakein baju tradisional gitu, Kak. Itu suku apa di sana untuk pakai baju tradisionalnya gitu? Kalau kita multicultural. Ada Melayu, Batak, ada Jawa, terus ada kadang pakaian Simalungun. Apalagi di tarian kami, kan setiap minggu tuh ada tarian tuh, Kak. Orang sekalian. Tarian apa tuh? Jadi Aldi bisa tuh nari. Kayak mana narinya tuh? Kalau kebetulan saya penarinya gitu kan. Nari apa? Ada tari Melayu, ada tari Jawa, ada tari Simalungun, Mandiling. Pokoknya dominan tuh tari Sumatera. Nah, baru tari Jawa gitu. Kalau narinya itu saya agak malu sebenarnya. Jadi waktu pandemi datang, itu sempat ditutup kampung kamu? Iya, dalam beberapa waktu karena memang angka persennya itu naik banget, jadi sempat ditutup beberapa hari. Setelah udah mulai turun, itu dibuka lagi. Dibuka lagi sesuai aturan pemerintah ya. Iya, dengan prokes yang sangat ketat memang. Menurut kamu, kamu dengan skill yang di kampung kamu banyak potensi, terus kenapa masih kuliah? Kalau saya mikir, memang kalau kita buka suatu desa wisata gitu kan butuh banyak pengembangan lagi tuh ke depan. Apalagi yang kurang. Kalau kita stuck kayak gini terus tuh kan nggak bakal maju tuh. Makanya ada beberapa teman saya di Poltek Par ini juga 4 orang itu untuk meneruskan ide-ide. Itulah, jadi kamilah harapannya ke depan ini membuat suatu inovasi. Menempa ilmunya tuh di Poltek Par Medan ini gitu, Kak. Jadi itulah alasannya kamu kenapa kuliah ya. Bahwa sebenarnya ide-ide itu atau pengetahuan itu bisa banyak didapat dari mana, tapi salah satunya dengan berkuliah ya. Terus kenapa kamu ngambil MPP nih waktu itu? Kalau prodi MP3 sendiri, ini memang udah terstruktur dari teman-teman juga. 2 teman di DEP, di Destinasi Pariwisata. Sebaya kamu nih? Iya, kami masuk kemari tuh dari kampung tuh ada 4 orang. 1 di pastry, terus saya terakhir di MP3. Kalau di pastry kan lebih ke makanan tuh, Kak. Lebih ke kue tuh. Nah, jadi bisa aja dikembangin kayak misalnya. Berarti tunggu, teman-teman kamu sama kamu masuk ke Poltek Par Medan punya strategi ya dalam mengambil jurusan. Tapi strategi ngikutin passion nggak? Nanti nggak pula loh. Kalau saya
itu memang kebetulan. Kan saya suka apa sih? Suka namanya Cara manajemen, buat ngumpulin konsep. ide-ide Buat perencanaan konsep. gitu. Emang itu diwariskan ketertarikan itu sama ayah saya tuh. Oke, berarti pilihannya passionnya ya. Jadi saya di jurusan perencanaan dan marketing tuh, pemasaran. Memang kalau dari marketing, desa wisata Kampung Lama ini belum se profesional itu gitu. Maksudnya belum maksimal lah, masih banyak kekurangan. Terus di perencanaan juga kita butuh inovasi baru tuh. Nah, itulah kenapa masuk prodi ini ya, itu tujuannya. Dan teman-teman yang lain juga banyak kegunaannya gitu. Ada beda-beda gitu. Beda-beda tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan desa kamu tadi itu, supaya siap. lebih kreatif lagi. Kita bicara kreatif, hal apa yang udah kreatif yang udah kamu bangun di desa kamu? Kalau sama teman-teman, sama abang-abangan juga. Jadi kan kalau kami tuh buat suatu hal yang baru itu nggak pernah sendiri tuh. Ada tim, Yes. ada tim relawan juga. Teamwork lah kalian ya. Teamwork. Nah, teamworknya ini berasal dari Sanggar Lingkaran ini, Kak. Jadi base campnya dari seluruh objek wisata itu di Sanggar Sanggar Lingkaran. Lingkaran. Jadi sumber dayanya tuh di situ semua gitu. Katanya kamu punya kafe baca, itu gimana itu? Kafe baca, iya. Jadi di Sanggar Lingkaran ini pertama itu ada sajian musik dan tari tradisional. Nah, setiap 2 minggu sekali di malam minggu. Dan di Sanggar Lingkaran ini juga bersinergi dengan program kafe baca. Kafe baca ini Taman Baca Masyarakat tahu lah Kak ya? Iya. Tahu. Dan itu adalah pengembangan program. Kafe baca ini adalah pengembangan program dari Taman Baca Masyarakat. Jadi tujuannya ini untuk mendorong minat baca dengan gaya yang kekinian. Gitu. Wih, keren. Belum selesai nih, belum selesai. Lanjut. Dilanjutin dulu. Dikat. Kamu gak percaya ya? Bentar nih, karena kan kalau nanggung nggak enak tuh. Yes. Kalau kita ini sanggar, ini kafe baca, terus kita sinergikan. Jadi di kafe baca ini setiap 2 minggu sekali, setiap malam minggu 2 minggu malam sekali. Saya ngomong apa? 2 minggu sekali. Iya, pas malam minggunya itu kita melihat pertunjukan tari tradisional dan musik tradisional gitu. Jadi memanfaatkan sanggar sebagai pertunjukan, kafenya sebagai fasilitas untuk menonton gitu. Tadi di situ ada membaca. Kamu dapatin buku-bukunya dari mana? Kalau dari lembaga kami, dari Sanggar Lingkaran. Jadi itu memang kita terhubung dengan instansi pemerintah. Itu kita dapat dari Dinas Perpustakaan atau Dinas Pendidikan. Kita dapat banyak buku dari instansi lah. Terus ada tim pegiat literasi tuh, Yes. Penggiat buku. Itu juga sering ngasih buku. Terus banyak mahasiswa juga yang kalau PKL itu yang terakhirnya itu yang harus ditinggalin itu memang harus buku. Mereka nyumbangin buku ke Iya. tempatmu gitu. Jadi buku-buku yang kamu terima atau buku-buku yang tersedia di sana seperti buku apa sih, Di? Ada yang jelas itu buku, karena yang sering baca itu anak-anak. Memang yang lumayan banyak tuh buku anak-anak. Kayak buku sejarah cerita dongeng, ada sejarah budaya, gitu-gitu. Banyak dikemas dengan buku anak-anak. Terus buku dewasa juga banyak. Buku tentang ilmiah, tentang filsafat, ada novel, ada juga buku tentang politik ada. Dan yang paling penting, Sanggar Lingkaran udah punya buku. Dan orang-orang kesana sudah baca. Orang sana udah baca. Karena percuma kan ada buku kalau nggak dibaca. Aldi baca juga nggak? Baca. Kamu suka buku apa? Saya suka buku kisah diktator tuh, buku sejarah tentang revolusioner pemimpin. Wah, luar biasa. Jadi Aldi, kan itu tempat wisatanya di Kabupaten apa ya? Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang. Bagian pesisir. Berarti itulah salah satu tujuan wisata kalau kita berkunjung ke Deli Serdang. Nama kecamatannya itu Pantai Labu. Pantai Labu. Jadi contohnya nih, saya mau ke Deli Serdang nih. Orang-orang langsung pasti tahu, oh ke Kampung Lama aja gitu. Itu. Kamu udah sampai ke branding itu? Udah. Serius? Maksudnya sempat udah mikirin itu. Jadi masih OTW berarti ya? Maksudnya belum maksimal lah. Maksudnya udah sempat mikir bahwasanya orang kalau misalnya ke Deli Serdang nih mau kemana dulu? Yes. Tempat pertama itu ya harus
ke kampung Kampung kamu. Lama. Setelah itu mungkin dia bisa ke STM Hulu, bisa ke air terjun kan, bisa ke Sibulangit. Ya banyak Terus bisa pilihan destinasi di kampung kamu ya. Nanti kalau saya ke situ saya nggak mau ke desa wisata itu, ke rumahmu aja. Ke rumah bisa, ownernya. bisa. Saya jadi guide kakak gitu ya. Bisa kali. Keren banget, inspiratif sekali kamu ya Aldi. Jadi nih, saya mau bertanya sama kamu Di. Kenapa orang-orang harus ke Kampung Lama? Kampung Lama. Untuk teman-teman semua yang sekarang lagi di rumah atau lagi dimanapun, yang jelas saya mau sampein desa wisata Kampung Lama ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Yaitu tentang wisata yang dengan sumber daya alam juga dengan kearifan lokal. Kalau wisata kebanyakan Kak, itu hanya mengandalkan sumber daya alamnya saja. Gitu kan, kayak misalnya kayak pegunungan ini, danau itu misal. Nah, itu hanya itu. Nah, kalau di Kampung Lama, teman-teman semua, di Kampung Lama itu ada permainan tradisional. Mungkin banyak juga teman-teman yang belum tahu permainan tradisional apa aja itu, kayak misalnya egrang, kayak congkak dari kayu gitu. Terus ada rangko aluh, terus ada egrang batok, dan masih banyak lah. Maksudnya masih banyak yang lain. Terus ada itu, terus yang selanjutnya ada makanan tradisional. Makanan tradisional itu bervariasi, tapi yang memang dominasi ini makanan tradisional Melayu dan makanan tradisional Jawa. Oke. Terus yang terakhir yang kalian harus lihat itu adalah saya. Kenapa saya bilang saya? Karena kalian harus nonton tarian-tarian budaya yang salah satu penarinya adalah saya, gitu Kak. Kalau ada Aldi tegar semua ya. Tegar dan segar. Gitu. Oke Aldi, thank you for coming. Acara kita sudah di penghujung acara. Terima kasih udah membagikan semangat inspirasi kepada Popicers di rumah. Popicers dong. Kece banget nggak? Kece. Oh iya dong. Kekinian gitu ya. Yes, of course. Nah teman Popas di rumah, Popicers di rumah, terima kasih sudah menonton acara ini. Ada hal yang kita petik dari Aldi, still young, dia masih muda, dia berkarya. Saya percaya juga teman-teman Popicers di rumah, kita masih muda dan kita ada kesempatan untuk berkarya. So thank you Aldi. Always you happy always. Yes, me too. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Popers di rumah, Popicers di rumah sudah menonton acara ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Dadah, Popicers.